Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak sekalian? Miss doakan hari ini di pagi yang cerah ini tetap sehat, semangat ya. Nah abang kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 2 kita ya, masih di subtema 4 tentang menyayangi hewan. Kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita baca doa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah abang kakak, kita review pembelajaran kita semalam yuk. Nah semalam Miss sudah menjelaskan tentang cara perawatan hewan kelinci. Kita juga sudah belajar matematika tentang pecahan. Lalu Miss sudah mengajarkan tentang kolase dan juga mozaik ya. Oke, hari ini Miss akan memulai dengan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi langkah-langkah ya atau cara perawatan hewan dari teks yang dibaca. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menentukan penggambaran pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3 dan 1/4 dengan tepat. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menentukan jenis atau profesi ya berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, agar abang dan kakak dapat membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam teknik potong, yaitu merobek dan menggunting. Nah, kita mulai belajar yuk. Kita akan membahas tentang cara merawat hewan, yaitu hewan apa hayo? Ya benar sekali, seperti yang ada di gambar. Kita akan belajar tentang cara merawat hewan ayam. Nah abang dan kakak pasti kenal dong yang mana namanya ayam. Ya, ayam adalah binatang ya yang biasa ya ada di pekarangan rumah kita ya, atau yang biasa diternakkan oleh para peternak ayam. Nah, gimana ya cara merawat hewan ayam kalau abang dan kakak mau merawatnya di rumah? Yang pertama adalah abang dan kakak harus memilih anak ayam yang sehat ya. Lalu anak ayam itu cukup 2-5 ekor saja kalau mau abang dan kakak pelihara di rumah ya. Nah, lalu siapkan kandang seperti kardus dan beri kandang alas ya, jerami atau kertas koran. Lalu kandangnya harus dilengkapi lampu supaya ayam-ayamnya tidak kedinginan. Nah, lampu dinyalakan terus-menerus selama 3 minggu. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan juga tempat minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Lalu jangan lupa untuk mengganti air minumnya setiap hari ya. Beri makan anak ayam itu pasti ya kan dengan biji-bijian ya, seperti beras, jagung, sisa-sisa nasi kita ya. Lalu yang terakhir ya, simpan kandangnya itu di tempat aman dan ayam akan tumbuh besar setelah 3 minggu. Nah, ini adalah cara merawat hewan ayam ya yang biasa dilakukan kalau kita mau memelihara hewan ayam di rumah kita ya. Kenapa Miss? Kenapa hanya boleh 5 ekor saja? Karena kalau misalnya terlalu banyak ya, kamu itu namanya peternakan ya, peternakan ayam. Dan ayam yang biasa kamu rawat dengan seperti ini biasanya dagingnya ya lebih sehat, telurnya juga lebih sehat karena dia tidak pakai vaksin-vaksin atau suntik-suntik ayam itu. Jadi dia lebih sehat kalau kita konsumsi. Nah, kalau kita memelihara ayam maka kita akan mendapat telurnya dan juga dagingnya kan. Nah, begitu ya. Ada yang mau pelihara ayam? Boleh dong ya kan? Nah, setelah kita belajar tentang merawat ayam ya,
Lalu di sini masih kita belajar tentang ayam, yaitu ada cara membuat ya petunjuk membuat boneka ayam yang terbuat dari kardus. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau abang dan kakak lagi bosan setelah belajar ya, setelah belajar daringnya, misalnya abang dan kakak bosan dan ingin punya mainan ya, bisa abang dan kakak buat dari kardus ya. Nah, bahan kardus ini tidaklah mahal ya kan. Nah, alat dan bahannya yang pertama pastinya kardus, lalu kapas ya, boleh juga kapas yang berwarna atau bulu atau kemoceng juga. Nah, lalu lem kertas, gunting, stick es krim ya, atau bambu atau kayu bekas juga boleh. Jangan lupa pensil, pulpen, spidol ya. Nah, bagaimana cara membuatnya, Miss? Yang pertama, setelah kita siapkan kardus bekas, kita harus membuat pola bagian-bagian tubuh anak ayam ya, seperti kita gambar dulu. Nah, lalu ciplak pola bagian gambar pada karton ya. Lalu kita gunting ya pola tadi ya, pola bagian tubuh anak ayam. Lalu tempelkan pada kardus. Lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Nah, selanjutnya abang dan kakak tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Gambarlah mata dan juga mulutnya. Lalu tempelkan bulu ayam ya atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Lalu tempelkan stick atau kayu pada gambar anak ayam. Nah, seperti itu dia, biar jadi sebuah boneka ayam. Nah, mudah ya. Kalau abang dan kakak punya waktu, ini bukan tugas ya nak, ini hanya kita belajar tentang membuat boneka ayam dari kardus. Kalau abang dan kakak mau membuatnya di rumah, boleh saja mengisi kekosongan atau membuat keterampilan setelah belajar dari tematik dan pelajaran daring yang lain. Nah, oke, kita lanjut ya nak. Nah, ayam itu tadi sudah Miss jelaskan ya, kalau misalnya kita pelihara ataupun yang nggak kita pelihara, kita bisa mengambil manfaatnya, yaitu daging dan telurnya ya, bisa kita olah menjadi berbagai macam makanan. Contohnya saja, dari telurnya kita bisa membuat telur goreng atau telur mata sapi, bisa kita rebus ya, banyak proteinnya. Lalu bisa kita jadikan telur dadar atau telur ora-ari. Lalu telur ayam bermanfaat untuk bahan-bahan kue atau bahan-bahan makanan, dan untuk membuat kue bolu ya. Banyak sekali manfaat dari telur ayam dalam membuat kreasi masakan atau makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, abang dan kakak pasti suka telur ayam kan? Iya, telur ayam itu bagus ya nak untuk tubuh kita. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Nah, cobalah mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Ini pelajaran matematika. Nah, misalnya ya, ini Miss kasih tugas sebentar. Di sini ada pecahan 3/8 ya, ada 2/6, 4/5, 3/4 dan 1/2. Nah, kita mau mewarnai gambar pecahan ini, kita warnai ya yang bertujuan untuk kita belajar. Misalnya 3/8 nih, ini ada satu lingkaran, lalu dia dibagi menjadi 8 bagian. Maka di sini dia mintanya 3/8, maka yang harus kita warnain itu ya ini ya, 1, 2, 3. Kenapa 3 Miss? Karena kan soalnya 3/8 ya karena, maka 3 dari 8 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya abang dan kakak. Sudah paham kan? Oke, mudah ya. Miss hanya mencontohkan satu, dan Miss rasa dan Miss yakin abang dan kakak pasti sudah paham. Nah, kita lanjut. Setelah tadi kita belajar tentang cara merawat
ayam, lalu kita lanjut belajar bagaimana cara merawat ikan. Nah, sekarang ya di rumah-rumah abang dan kakak, Miss yakin pasti pernah nih pelihara ayam. Bisa pelihara ikan laga, atau mungkin abang dan kakak pelihara ikan di dalam akuarium, ya kan? Nah, bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, pilih ikan yang akan dipelihara itu pastikan ikan jenis apa, lalu pisahkan jenisnya. Karena kadang ada ikan yang tidak bisa hidup dengan ikan jenis lain gitu. Nanti bisa dia mati ikannya, seperti itu. Nah, lalu sediakan tempat ikan, bersihkan tempat ikan atau akuariumnya, mengganti air secara rutin, beri makan, dan tambahkan cahaya menggunakan lampu. Kalau misalnya abang dan kakak biasanya pakai akuarium, ya kan, maka ada kayak gelembung-gelembungnya gitu kan. Nah, itu juga membuat ikan menjadi nyaman, ya kan. Nah, selain untuk hiasan, dia juga bermanfaat untuk ikan itu sendiri, ya kan abang dan kakak. Nah, Miss yakin abang dan kakak sudah paham nih cara merawat hewan ikan dan ayam, ya. Tidak ada yang sulit sepertinya dalam merawatnya, ya. Yang penting kita sebagaimana ajaran Allah, ya kan, kalau merawat itu harus kasih makan, kita harus bertanggung jawab, ya kan. Nah, gitu abang dan kakak. Jangan lupa dibersihkan kandangnya, jangan lupa dikasih tempat tinggal yang layak, jangan lupa dikasih minum. Nah, gitu deh. Kalau itu rata-rata pasti sudah paham nih. Oke, coba abang dan kakak lihat ada gambar ini. Ini gambar apa ya kalau boleh tahu? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar nelayan, ya kan. Nah, nelayan itu panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan di setiap harinya. Mereka biasanya ini tinggal di pesisir pantai, para nelayan ini, ya. Biasanya nelayan ini untuk mencari ikan menggunakan jaring, ya kan, dan mereka mencari ikan itu biasanya di laut. Lalu biasanya mereka menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan, ya kan. Nah, nelayan ini adalah salah satu profesi. Jadi kita akan belajar tentang peran. Peran itu apa, Miss? Peran adalah kedudukan, posisi, jabatan, dan juga profesi. Berarti nelayan ini adalah sebuah profesi. Banyak macam profesi, ya. Misalnya Miss Ajijah profesinya apa? Profesi Miss Ajijah adalah seorang guru. Misalnya mama kamu ada yang polisi. Nah, profesinya apa? Polisi. Ada mungkin mama kamu pengacara, maka profesinya adalah pengacara, ya kan. Nah, jabatan itu sama juga dengan peran, ya. Misalnya jabatannya, kalau Miss Ajijah dalam struktur sekolah, maka jabatannya adalah sebagai wali kelas 3 Umar. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, Miss yakin paham dong, ya. Nah, nelayan nih adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan. Seperti yang Miss bilang tadi, dia menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan, ya. Dan pedagang ikan tersebut menjual ikannya kepada kita. Kita membeli ikan di pedagang ikan, ya. Ada Miss, kita bisa beli Miss langsung dari nelayannya. Mungkin kalau orang-orang yang tinggalnya di pesisir pantai, ya Nak, maka dia mungkin biasa membeli ikan langsung dari para nelayan. Biasanya nelayan-nelayan itu memang menjualnya itu kepada penampungan ikan, ya, pedagang ikan kayak di Paja atau di TPI, tempat penampungan ikan atau sebagainya. Nah, profesi yang berkaitan dengan nelayan adalah pedagang dan pembeli. Nah, gitu. Kalau Miss, profesi yang berkaitan dengan guru itu siapa? Murid, orang tua. Nah, seperti itu. Nah, udah paham ya kalau nelayan tadi yang berkaitan profesinya adalah pedagang dan juga pembeli. Nah, kalau begitu Miss, ikan itu juga sangat banyak manfaatnya kan Miss? Iya. Nah, kalau bisa ya, ikan-ikan sekarang kan sudah susah ya ditangkap
atau tidak ada lagi, sudah semakin sedikit karena biasanya ada orang yang mengambil ikannya dengan cara yang tidak benar. Ya, mereka orang-orang yang tidak menyayangi hewan dan laut. Mereka biasanya menggunakan bahan peledak gitu untuk menangkap ikan. Nah, kalau nelayan ini biasanya mereka menangkap ikannya kan pakai jaring ya kan. Nah, jadi hanya ikan besar saja yang tertangkap. Tapi kalau menggunakan bahan peledak, ikan-ikan yang masih kecil itu juga ikut tertangkap. Makanya merusak ekosistem dari laut itu sendiri, yang dirugikan nantinya kita. Nah, seperti dalam Al-Quran ya, surah Al-Muzammil ayat 3, Allah sudah berdalil ya, maka artinya sholatlah separuh malam jika engkau menghendaki, atau sholatlah kurang sedikit dari separuh malam hingga sampai sepertiganya. Maka ternyata sepertiga, seperdua ya, atau pecahan, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat dalam pecahan itu sebenarnya sudah ada ya Kana. Nah, seperti ini Allah menyuruh kita untuk sholat malam ya, di waktu sepertiga malam, itu namanya sholat tahajud ya Nak. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada tugas. Yang pertama, tuliskan cara merawat hewan peliharaan yang ada di rumah Ananda. Misalnya, Miss, saya nggak punya hewan peliharaan di rumah Miss. Ya sudah, kalau kamu tidak punya hewan peliharaan, maka kamu wajib menuliskan tugasnya bagaimana cara merawat hewan secara umum. Nah, dari semalam sampai hari ini Miss sudah menjelaskan kan cara merawat hewan. Nah, itu ya. Tapi kalau abang dan kakak punya, sebutkan. Misalnya abang dan kakak punya hewan kucing, cara merawat hewan kucing gitu. Tapi kalau tidak punya hewan apapun di rumah, tidak punya hewan peliharaan, ya terserah. Pokoknya jangan disebutkan bagaimana hewannya, sebutkan aja atau tuliskan saja bagaimana cara merawat hewan yang baik gitu ya abang dan kakak. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tadi Miss sudah mengajarkan sama abang dan kakak ya, pelajaran apa tadi yang barusan kita pelajari? Iya, cara perawatan hewan ikan dan juga ayam ya. Lalu kita sudah belajar tentang betul, peran dan juga profesi. Lalu kita sudah belajar tentang cara membuat karya ya, membuat boneka ayam ya dari kardus. Nah, semoga apa yang Miss sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang berkah untuk kalian ya. Tetap sehat, tetap semangat. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.